Entity Relationship Diagram yang disingkat dengan ERD secara umum diartikan sebagai sebuah model yang mengatur hubungan antar entitas atau tabel dalam sebuah database. ERD adalah sebuah bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan analisa perancangan sistem. ERD dirancang sebelum sebuah aplikasi atau sistem dibangun. Dengan demikian, si pengembang akan memiliki gambaran terkait alur datanya. ERD memiliki beberapa aliran notasi, seperti notasi Sen yang dikembangkan oleh Peter Chen, Baker yang dikembangkan oleh Richard Baker, Ian Fellmer, dan Harry Ellis. Berikut adalah simbol-simbol yang digunakan pada ERD dengan notasi Chen. Pertama, simbol entity atau entitas. Entity atau entitas itu adalah satu benda yang memiliki data di mana datanya harus disimpan agar dapat diakses oleh aplikasi komputer. Nah, penamaan entitas biasanya lebih ke kata benda. Pada manajemen perpustakaan, kita lihat pada perpustakaan apa saja benda yang memiliki data pada perpustakaan. Yang pertama, contohnya adalah pustaka atau biasa kita sebut dengan buku. Anggota. Nah, misalnya apa lagi selain anggota? Berarti ada peminjam. Kemudian apa? Nah, kurang lebih inilah entitas yang ada pada salah satu perpustakaan. Oke, kita lanjut untuk simbol yang kedua, atribut. Atribut adalah field atau kolom data yang butuh disimpan dalam suatu entitas. Setiap entitas memiliki yang namanya atribut. Yang pertama, misalkan tadi adalah pustaka. Kalau pustaka, maka dia punya atribut apa aja? Contohnya adalah judul pustaka, atau biasa kita sebut dengan judul buku. Nih, judul pustaka. Kemudian apa lagi? Ada penerbitnya. Kemudian setelah penerbit ada apa lagi? Jenisnya, apakah ini buku bacaan, artikel, dan sebagainya. Demikian juga nanti dengan anggota. Anggota berarti ada apa aja atributnya? Ada atribut untuk nama, alamat, jenis kelamin. Berikutnya adalah atribut kunci primer. Atribut kunci primer itu adalah field atau kolom data yang butuh disimpan dalam suatu entitas dan digunakan sebagai kunci akses record yang diinginkan, biasanya berupa ID. Nah, ini bisa disebut dengan primary key. Pustaka memiliki primary key-nya apa? Adalah ID. Kemudian atribut multinilai atau multi-value itu adalah field atau kolom data yang butuh disimpan dalam suatu entitas yang dapat memiliki nilai lebih dari satu. Nah, oke, contohnya apa? Contohnya adalah nomor telepon misalkan. Berikutnya adalah relasi. Nah, kalau relasi ini adalah penghubung antar entitas. Biasanya diawali dengan kata kerja. Nah, entitas kita tadi ada apa? Ada pustaka dan ada peminjam misalkan. Nah, apa sih hubungan antara pustaka dan peminjam? Tuh ya. Nah, relasi ini diisi dengan kata kerja yang sesuai untuk pustaka dan peminjam. Misalkan, pustaka dipinjam oleh si peminjam, berarti boleh kita tambahkan kata kerja pada relasi kita dengan kata dipinjam. Dipinjam ya. Nah, dipinjam, kalau kita balikkan lagi katanya peminjam, meminjam pustaka. Nah, seperti itu. Kemudian ada
ada asosiasi atau association, itu adalah penghubung antar relasi dan entitas. Kemungkinan jumlah maksimum keterhubungan antara entitas satu dengan entitas lain disebut dengan kardinalitas. Kita masuk pada contoh kasus. Contoh kasus kita tetap di manajemen perpustakaan. Nah, yang pertama tadi untuk entitas itu ada, entitasnya adalah pustaka. Nah, pustaka atau biasa disebut dengan buku, ini memiliki atribut. Atributnya apa aja? Ada ID. Kemudian ada jenis. Kalau jenis buku boleh ya, seperti yang kita bilang tadi, buku bacaan atau artikel dan sebagainya. Kemudian ada judul pustaka. Setelah judul pustaka ada penerbit dan juga ada pengarang. Nah, pengarang ini adalah multi value. Kenapa? Karena satu buku itu bisa lebih dari satu pengarang pun terbit. Ini adalah satu entitas dengan atributnya. Nah, ada entitas lain di dalam perpustakaan, ada. Tadi adalah anggota. Nah, kita lihat anggota. Anggota ini juga memiliki atribut atau data yang harus disimpan. Itu berupa ID, kemudian ada nama, ada alamat, ada email, dan juga ada telepon. Kalau untuk peminjam sendiri, ini ada tanggal pinjam, kemudian ada tanggal kembali. Kita lihat untuk relasinya, apa hubungan antara anggota perpustakaan dengan peminjaman. Peminjaman itu hanya bisa dilakukan oleh anggota perpustakaan, ya. Jadi anggota melakukan peminjaman pustaka. Peminjaman pustaka hanya bisa dilakukan oleh anggota, ya, atau peminjaman dilakukan oleh anggota. Apa hubungan mereka? Anggota bisa melakukan lebih dari satu peminjaman, ya, peminjaman pustaka. Nah, sekarang apa hubungan pustaka dengan peminjam? Pustaka itu dipinjam oleh si peminjam, ya, sedangkan peminjam, kalau kita kembalikan, peminjam meminjam pustaka. Hubungannya sama, masih satu pustaka dapat dilakukan lebih dari satu peminjaman. Ada entitas petugas dengan atribut username, nama, hak akses, email, dan password. Nah, di sini ada petugas, namun petugas tidak kita lakukan relasi. Apakah memang tidak dilakukan relasi? Nah, itu tergantung dari si perancang atau analisnya sendiri atau si pengembangnya, ya. Nah, boleh ada pada sebagian kasus saat peminjaman petugas tetap direlasikan. Kenapa? Karena saat proses peminjaman harus diketahui siapa yang menjadi petugas saat peminjaman. Nah, tapi kalau di sini saya tidak lakukan untuk relasinya. Kurang lebih seperti inilah contoh sederhana dari sebuah YRD. Semoga dapat dipahami. Terima kasih.